Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia, siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Siapakah kita di hadapan Allah? Yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 18 ayat 14. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini, hari Minggu, kita ke gereja untuk merayakan Ekaristi Kudus bersama dengan umat Allah yang lain, dipimpin oleh imam yang mempersembahkan misa suci. Ekaristi Kudus dibagi menjadi 4 bagian. Ritus pembuka, ritus liturgi sabda, ritus liturgi Ekaristi, dan ritus penutup. Pada bagian awal, yaitu ritus pembuka, setelah imam membuka perayaan Ekaristi dengan tanda salib, kita diajak untuk merendahkan diri di hadapan Allah, karena kita memang adalah orang-orang yang berdosa dan merasa tidak layak. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Artinya, saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Kesadaran sebagai orang berdosa ini mau menyatakan kerendahan hati kita di hadapan Tuhan yang Maha Rahim. Untuk pernyataan tobat ini, imam mendoakan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Inilah yang menjadi pengalaman iman kita hari ini, setiap hari Minggu, bahkan setiap hari kalau kita merayakan Ekaristi Kudus. Saudara-saudari terkasih, hari ini Tuhan menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang menganggap dirinya sudah benar dan merendahkan orang lain. Yesus menghadirkan orang Farisi dan pemungut cukai
yang sedang berdoa di dalam bait Allah. Orang Farisi itu memegahkan dirinya dan membeberkan kehebatan hidup keagamannya kepada Yahweh dan menyatakan dirinya tidak seperti pemungut cukai yang tergolong sebagai orang berdosa. Tetapi tidak demikian dengan pemungut cukai itu. Ia merasa dirinya tidak pantas di hadapan Yahweh dan berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa." Kata Yesus, "Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Teladan pemungut cukai inilah yang kita lakukan di awal Ekaristi pada hari ini. Saudara-saudari terkasih, kita sudah terlalu sering datang ke gereja. Semoga demikian. Yang belum rajin ke gereja hari Minggu, ayo ke gereja. Jangan hanya misa online dan menonton YouTube saja. Kita diundang gereja untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas rohani, yaitu perayaan Ekaristi. Kita berkumpul dengan saudara seiman dan mohon belas kasihan Tuhan serta berkat-Nya untuk kehidupan kita. Dalam perayaan Ekaristi, kita diingatkan akan pentingnya merendahkan diri di hadapan Allah, karena tidak seorang pun di antara kita boleh memegahkan diri di hadapan Allah dan merasa diri sudah benar dan suci seperti yang didoakan oleh orang Farisi dalam perumpamaan hari ini. Orang itu berkata, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, dan aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Kita justru diarahkan untuk menjadi seperti si pemungut cukai yang berdoa, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Tadi sudah saya sebutkan bahwa di awal misa suci kita mohon ampun dari Tuhan dengan berdoa, "Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa." Bukan? Jadi, tidak ada alasan untuk membenarkan diri di hadapan Allah tentang siapakah kita ini. Kita ini adalah orang yang berdosa. Rasul berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada dalam kita. 1 Yohanes bab 1 ayat 8. Saudara-saudari terkasih, jadi siapakah kita di hadapan Allah? Judul renungan hari ini akhirnya menjadi refleksi kita pada hari ini. Kita ini orang-orang yang tidak pantas dan berdosa di hadapan Allah. Kita harus memiliki kerendahan hati dan datang kepadanya untuk memohon belas kasih dan kerahimannya. Maka kalau hari ini kita menghadap Tuhan dan hadir dalam perayaan Ekaristi, marilah kita dengan rendah hati mohon belas kasih-Nya agar dipantaskan mendengarkan firman-Nya melalui ritus liturgi sabda dan merayakan
ritus liturgi Ekaristi agar diperkenankan menyambut tubuh dan darah Tuhan yang dicurahkan bagi kita. Oleh sabda dan tubuh Tuhan itu kita dikuduskan dan disatukan dengan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Barang siapa merasa dirinya sudah benar, apalagi merasa diri tidak berdosa, dia adalah seorang pendusta. Sama seperti orang Farisi dalam perumpamaan hari ini yang merasa dirinya sudah benar dan merasa lebih baik dan lebih sempurna dari orang lain. Apalagi orang berdosa seperti pemungut cukai itu. Makanya orang Farisi itu tidak dibenarkan dan tidak diterima doanya. Tidak demikian dengan si pemungut cukai. Doanya didengarkan dan dia dibenarkan karena kerendahan hatinya. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Apakah aku sudah merendahkan di hadapan Tuhan dan mengakui dosaku padanya? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berilah kami hati yang baik dan menyadari diri kami sebagai orang yang tidak sempurna dan berdosa. Bantulah kami untuk bertobat selalu dan memuliakan nama-Mu karena menaati perintah Yesus, Putra-Mu, Tuhan kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.